Selamat datang di Auto.com. Mengawali tahun 2022, Toyota melakukan gebrakan dengan meluncurkan dua SUV mereka. Ada Land Cruiser, generasi terbaru, dan ada Fortuner. Loh, Fortuner ngapain diluncurin lagi? Bukannya 2021 lalu di Gias baru aja ada varian GR Sport. Ini memang sama aja sebenarnya dengan GR Sport yang udah kalian lihat di pameran itu. Bedanya di mesinnya, di balik kapnya ada varian baru dengan mesin diesel 2800 cc. Seperti apa rasanya? Yuk kita cobain. Sejak generasi kedua diperkenalkan pada tahun 2016, selain berubah total, Toyota memang memperkuat DNA Fortuner menjadi lebih tangguh, menjadi lebih dapat diandalkan dengan pilihan mesin yang bervariatif, mulai dari diesel 2GD dengan kapasitas 2400 cc, lalu juga dengan tipe bensin 2 TRFE 2700 cc. Nah, walaupun sudah ada dua pilihan mesin yang bertenaga dan kompetitif di kelasnya, ada saja pelanggan yang berharap bahwa Fortuner bisa diberikan kepercayaan untuk mendapatkan mesin dengan tenaga dan torsi yang lebih besar. Konon sih mereka masih pengen kesan yang lebih fun to drive lagi. Akhirnya, setelah versi GR Sport meluncur di 2021, barulah varian 2800 cc diperkenalkan. Mesin diesel baru dengan kode 1GD FTV dengan kapasitas spesifik 2755 cc berteknologi VNT intercooler. Dari situ bisa diekstrak tenaga yang lebih besar, mencapai 203,9 daya kuda. Tenaga tersebut bisa dicapai dari putaran yang termasuk rendah, yaitu 3000 hingga 4000 rpm. Torsinya nih yang badak, hampir 500 Nm di putaran cuma 1600 rpm sampai 2800. Tentunya pilihan mesin 2GD FTV dengan kubikasi 2,4 liter tetap ada, dan juga pilihan bensin yang sebelumnya. Toyota juga melengkapi varian New Fortuner tipe GR Sport dengan sistem penggerak 4 roda. Tipe ini sudah mempunyai fitur Easy 4x4 Switch serta fitur Downhill Assist Control. Hadirnya tipe flagship dan mesin baru ini, Fortuner jadi punya 8 total varian. Untuk jenis penggerak 4x2, ada 7 pilihan, yakni tipe G, manual dan matic dengan mesin 2400 cc diesel, lalu tipe VRZ bermesin diesel 2,4 juga, lalu ada tipe GR Sport dengan pilihan mesin 2,4 liter diesel dan 2,7 liter bensin. Nah, yang spesial, varian 2,8 liter dieselnya terdiri dari 3 pilihan, yakni VRZ dengan harga 580,9 juta, lalu GR Sport dengan harga 597,9 juta, dan yang paling spesial, GR Sport 4x4 dengan harga 684,5 juta. Konon harga ini lebih terjangkau karena skema pajak berbeda, ya ini berbasis emisi yang diterapkan sejak Oktober lalu. Sayangnya, Toyota Fortuner belum dilengkapi dengan TSS, padahal mobil SUV kecil seperti Raizi aja udah punya ya. Mungkin ini bisa jadi opsi saat akhirnya ada pengembangan berikutnya. Saat meluncurkan Fortuner 2,8 diesel, Toyota juga merilis Land Cruiser generasi terbaru. All New Land Cruiser hadir dengan desain eksterior dan interior yang lebih fresh, semakin menegaskan jati dirinya sebagai premium SUV. Khusus pada edisi pertama ini yang akan tersedia hingga bulan Juni, ada emblem eksklusif 70th Anniversary yang menandakan kiprah 70 tahun dari Toyota Land Cruiser di dunia. Untuk informasi dan review dari Toyota Land Cruiser, Anda bisa mengaksesnya di YouTube Carvaganza. Sebenarnya emang nggak ada yang ngeluhin tenaga dari Fortuner sebelumnya yang cuma 2400 cc diesel. Ini enteng kok, bukan batu beneran. Tapi mesin 2800 cc ini konon memang diset dengan figur tenaga yang bisa memberikan pengalaman berbeda dibandingkan varian mesin lainnya. Tenaganya disuntik lebih banyak, mencapai 36% lebih baik dibandingkan versi 2400 cc-nya. Lalu torsinya hampir mencapai 500 Nm. Itu sebuah figur yang sangat luar biasa untuk sebuah SUV di kelas mulai 500 jutaan. Dan Anda bisa mendapatkan ini dengan 3 pilihan varian. Mulai dari VRZ, lalu ada GR Sport 4x2, dan ada GR Sport 4x4. Yap, tipe ini, mesin 2800 cc diesel adalah satu-satunya tipe yang diberikan penggerak 4x4. Jadi tentunya masyarakat yang emang membutuhkan mobil-mobil untuk off-road dari Toyota, pilihannya
adalah varian mesin 2800 cc dieselnya. Dari segi konstruksinya sebenarnya nggak terlalu berbeda ya, karena ini tetap saja 4 silinder segaris, bukan V6 ataupun model-model lainnya. 4 silinder segaris tapi dengan kubikasi yang lebih besar dengan teknologi yang lebih mapan. Jadi tenaganya bisa diekstrak sangat tinggi, sangat besar, dan sangat mumpuni. Misalnya ketika Anda ingin mengendarainya di jalan yang banyak tanjakan sambil membawa banyak penumpang atau banyak beban di mobil, ataupun akan lebih menyenangkan ketika Anda membawanya cruising di jalan tol yang sangat panjang. Misalnya ketika beranjak dari Jakarta menuju Surabaya atau sebaliknya, Anda akan bisa menikmati performa dari kecepatan rendah hingga menengah untuk mendapatkan tenaga yang lebih ekstra dari Fortuner ini. Dari sektor interior Anda nggak akan bisa membedakan apakah ini Fortuner bermesin 2x4 ataupun 2x8 karena sama aja. Kecuali ketika Anda melihat bahwa ada switch untuk pengatur penggerak 4 roda. Berarti ini memang varian bermesin 2,8 liter diesel. Soalnya penggerak 4x4 cuma ada di varian mesin ini. Sisanya interior sama aja, apalagi ini yang saya pegang adalah tipe GR Sport ya, masih sama dengan tipe GR Sport yang meluncur tahun 2021 lalu di Gias. Material mewah dengan berbagai fitur tambahan, misalnya ada T-InTouch, lalu juga ada head unit canggih yang bisa membaca e-money, tinggal tempelin di head unit ini, informasinya akan keluar. Juga, Fortuner ini sudah punya wireless charging, jadi HP-HP canggih Anda yang udah punya pengecasan nirkabel, tinggal ditaruh tanpa perlu nyolok kabel dan dia akan mengecas. Beberapa ciri GR Sport juga sudah dimasukkan ke kabin supaya Anda bisa merasakan bahwa ini memang varian yang berbeda. Misalnya di setir, lalu di headrest depannya sudah ada bordiran GR Sportnya. Keren gak sih? Pada hari peluncurannya, Toyota membawa awak media ke EduTown BSD. Arena parkir ini disulap menjadi lahan pengujian adventure. Berbagai rintangan disajikan, mulai dari speed track, speed bump, potholes, seesaw hill, sidewall, sky bridge, rocky road, wheel crawl, wavy road, sand and rocky road, hingga arena banjir. Semua ini disajikan untuk merasakan pengalaman yang paling komprehensif dari SUV-SUV Toyota terbaru ini. Kami diberikan kesempatan untuk menjajal juga. Fortuner kami bawa berlari di lintasan speed track-nya. Bagaimana impresinya? Menurut kami memang sangat berbeda. Walaupun tambahan cc-nya mungkin hanya sekitar 400, tapi larinya lebih galak. Apalagi ketika kami diberikan kesempatan untuk mematikan traction control-nya. Roda belakang bisa dengan mudah meluncurkan mobil ini ke kecepatan tinggi. Masih dari trek yang sama, Fortuner juga diajak melintasi Seesaw Hill. Lintasan berbentuk jungkat-jungkit atau yang bahasa anak-anaknya dibilang jot-jotan, Fortuner bisa merangkak, naik, dan berhenti tepat di atasnya tanpa perlu kehilangan kendali. Padahal yang kami coba di situ adalah varian 4x2. Mudah untuk mengendalikan Fortuner di atas lintasan ini, karena memang Fortuner sudah dilengkapi dengan berbagai teknologi pendukung dan spesifikasi yang mumpuni. Berikutnya, kami diajak ke lintasan Rocky Road. Jalanan ini mensimulasikan medan makadam, yaitu jalan-jalan berbatu yang memang masih banyak di Indonesia di berbagai sudut daerah. Di sini dengan fitur traction control yang aktif, Toyota Fortuner bisa dengan mudah melintasinya. Gak ada hambatan sedikit pun. Fortuner bisa melintasinya tanpa gejala slip. Yang asik ketika membawanya melewati arena banjir-banjiran. Floating tub dengan kedalaman air mencapai sekitar 40 cm bisa dilewati dengan mudah. Ini mensimulasikan bahwa Fortuner memang andal untuk diajak ke genangan air banjir sekalipun. Tapi ingat, kalau lewat medan kayak gini, jangan lebih dari setengah ban ya. Itu dia review kami dari peluncuran Toyota Fortuner dan Land Cruiser terbaru. Untuk berita selengkapnya Anda bisa membaca di auto.com dan jangan lupa juga like serta share video ini. Pastinya berikan komentar di kolom di bawah ini supaya Anda bisa memberikan request mobil apa sih yang pengen kami tes berikutnya. Sampai jumpa.